Pernahkah kamu membayangkan seorang gadis OB sederhana tiba-tiba berbicara fasih dalam bahasa asing yang membuat semua orang terpana? Di sebuah perusahaan megah, seorang milioner yang angkuh mendadak terdiam saat mendengar OB gadis muda berbicara bahasa Jerman dengan sempurna. Apa yang terjadi setelah itu akan membuatmu tak percaya. Jangan lupa tekan like sebagai doa agar hidup kita selalu dilimpahi berkah dan ridho Allah. Langkah kaki Nadia terdengar pelan di lorong panjang perusahaan otomotif mewah itu. Sepatunya yang sederhana berdecit lirih di atas lantai marmer mengilap. Di tangannya ada ember kecil dan kain pel berwarna kusam, tanda pekerjaannya sebagai OB yang harus siap membersihkan ruangan kapanpun diminta. Usianya masih muda, wajahnya lembut dengan sorot mata teduh, tetapi ada guratan lelah yang tak bisa disembunyikan. Setiap pagi, Nadia selalu datang paling awal. Saat karyawan lain masih sibuk dengan kopi atau sarapan mahal mereka, ia sudah menunduk membersihkan sisa kotoran yang tertinggal di sudut-sudut ruangan. Senyum tipis selalu menghiasi wajahnya, meski hampir tak ada yang memperhatikan. Baginya, bekerja adalah ibadah. Sekecil apapun, asal halal, itu berarti menjaga dirinya dari rasa putus asa. Namun, bukan berarti kehidupan di perusahaan itu mudah baginya. Banyak karyawan lain yang suka meremehkan. Ada yang sengaja menjatuhkan tisu di lantai untuk menguji kesabarannya. Ada yang meletakkan gelas kopi sembarangan, lalu memanggilnya dengan suara merendahkan. "Nat, sini, bersihin cepat." Dan ia hanya menjawab lembut. "Iya, Kak." Sabar, menahan hati, meski kadang dadanya terasa sesak. Di balik kelembutannya, Nadia sering menahan tangis di kamar mandi kecil lantai bawah. Di sanalah tempat ia berdoa lirih, mengadu kepada Allah. "Ya Allah, beri aku kekuatan. Jangan biarkan aku menyerah. Hanya Engkau yang tahu betapa berat langkahku hari ini." Bisiknya setiap kali hatinya nyaris runtuh. Air matanya jatuh, bercampur dengan air wudhu. Lalu ia kembali bekerja seolah tak ada yang terjadi. Di kantor besar itu, semua orang sibuk mengejar ambisi. Mobil-mobil mewah berlalu lalang di halaman. Jam tangan mahal berkilauan di pergelangan karyawan. Parfum beraroma asing memenuhi udara. Kontras sekali dengan penampilan Nadia. Seragam OB lusuh, rambut sederhana diikat seadanya, dan wajah polos tanpa riasan. Ia seperti bayangan yang ada tapi tak dianggap. Meski begitu, ada satu hal yang membuat Nadia berbeda. Ia selalu memperhatikan detail. Setiap kali membersihkan meja rapat, ia hafal posisi pulpen yang bergeser. Ia tahu letak dokumen yang tersusun. Bahkan ia hafal jam-jam ketika para direktur masuk. Ia belajar diam-diam, meski tak pernah ada yang sadar. Ada rasa haus dalam dirinya, bukan untuk kemewahan, tapi untuk pengetahuan. Sore itu, saat kantor mulai ramai, Nadia sibuk membersihkan kaca besar di lobi. Dari balik kaca, ia melihat Arka turun dari mobil sport hitamnya. Lelaki itu masih muda, namun auranya jelas berbeda, tegas, dingin, dan berwibawa. Jas rapi membungkus tubuhnya, tatapan matanya menusuk, dan langkahnya mantap penuh keangkuhan. Semua karyawan buru-buru memberi salam. Hanya Nadia yang menunduk, pura-pura sibuk mengelap kaca. Namun, meski terlihat kuat, hatinya bergetar. Ada semacam benteng yang membatasi dirinya dengan dunia di balik jas mahal itu. Dunia yang dulu pernah ia cicipi sebentar, sebelum semuanya hancur dan ia jatuh menjadi OB. Ingatan itu selalu muncul, tapi cepat-cepat ia tekan. Baginya, masa lalu harus disimpan rapat-rapat. Tidak boleh ada yang tahu. Ketika para staf berjalan sambil tertawa, Nadia hanya bisa mendengar sepintas percakapan mereka. Tentang target penjualan, tentang investor asing, tentang bonus tahunan. Semua topik itu seperti bahasa asing baginya di mata orang lain. Padahal, jauh di lubuk hati, ia memahami lebih banyak dari yang mereka kira. Tetapi ia memilih diam, karena ia tahu, satu kata yang salah bisa membuat hidupnya makin sulit. Hari demi hari, Nadia hidup dalam kesunyian yang ramai. Tawa orang lain, cemooh yang menusuk, tatapan merendahkan, semua ia telan. Tapi di malam hari,
Ketika sampai di kosannya yang sempit, ia menyalakan lampu redup dan membuka buku-buku bekas yang masih ia simpan. Buku berbahasa asing, catatan kuliah yang dulu sempat ia tinggalkan, dan surat-surat lama dari luar negeri. Saat itu, Nadia merasa dirinya bukan sekadar OB. Ia masih Nadia yang punya mimpi besar. Namun, di kantor, ia sadar diri. Satu-satunya cara bertahan adalah bekerja dengan tulus, meski orang lain tidak melihat nilainya. Dan entah bagaimana, takdir sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar untuknya. Di akhir hari, ketika semua orang pulang dengan wajah puas, Nadia masih duduk sendirian di ruang kosong. Tangannya kaku karena lelah. Namun matanya menatap kosong ke arah jendela besar. Di luar sana, lampu kota berkelip indah, seolah mengejek. Tapi Nadia berbisik dalam hati. Aku percaya, Allah tidak pernah tidur. Aku percaya, ada saatnya aku akan berdiri tanpa harus takut lagi. Kalimat itu jadi penguat hatinya. Ia tak tahu bahwa doa lirihnya itu akan segera dijawab dengan cara yang mengejutkan. Dan dari titik sederhana inilah, perjalanan hidupnya mulai bergeser menuju sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Pagi itu, suasana kantor berbeda dari biasanya. Udara terasa lebih tegang, langkah kaki para karyawan lebih cepat, dan suara bisik-bisik terdengar di setiap sudut ruangan. Nadia yang baru selesai mengepel lantai lobi bisa merasakan ada sesuatu yang penting akan terjadi. Dari obrolan singkat yang ia dengar, rupanya hari itu ada rapat besar dengan seorang investor asing dari Jerman. Rapat yang akan menentukan kelanjutan kerjasama bernilai miliaran rupiah. Para staf sibuk menata ruangan rapat. Kursi kulit disusun rapi, meja panjang dipenuhi dokumen, serta botol air mineral premium yang hanya muncul di momen-momen istimewa. Nadia diminta membantu mengelap kaca jendela besar ruangan itu hingga berkilau. Meski hanya bagian kecil dari persiapan, ia melakukannya dengan sepenuh hati. Arka, sang pemilik perusahaan, muncul dengan aura yang membuat seluruh ruangan seolah mengecil. Jas hitamnya sempurna, dasi biru tua menambah wibawa, dan wajahnya menunjukkan keseriusan penuh. Ia dikenal sebagai lelaki muda yang ambisius, keras kepala, dan tak pernah mau kalah. Di depan para staf, Arka memberi instruksi singkat, suaranya tegas tanpa keraguan. Investor datang pukul 10. Pastikan semuanya siap. Jangan ada kesalahan sekecil apapun, katanya dingin. Para karyawan hanya mengangguk. Beberapa wajah terlihat pucat karena takut. Arka memang seperti itu. Sekali salah, hukuman bisa sangat berat. Nadia menunduk, berpura-pura sibuk dengan lap di tangannya. Namun hatinya bergetar. Kata, Jerman, yang ia dengar sejak pagi membuat ingatannya kembali pada masa lalu yang selalu ia sembunyikan. Lidahnya terasa ingin mengucapkan sesuatu, tapi ia tahan sekuat tenaga. Tidak boleh ada yang tahu. Ia hanya seorang OB, bukan siapa-siapa di perusahaan itu. Jam dinding berdentang 10 kali. Investor asing pun tiba. Seorang pria paruh baya berambut pirang dengan jas abu-abu elegan, ditemani asistennya yang membawa map tebal. Semua karyawan berdiri menyambut. Arka menyalami mereka dengan penuh percaya diri. Bahasa Inggris formal segera terdengar, tapi suasana rapat mulai canggung. Sang investor hanya menjawab singkat, terlihat kesulitan mengikuti pembicaraan. Rasa panik pelan-pelan menyebar. Penerjemah profesional yang seharusnya hadir ternyata terjebak macet. Telepon masuk memberi kabar bahwa ia tak bisa datang tepat waktu. Beberapa staf mulai saling berbisik panik, sementara Arka berusaha tetap menjaga wajah tenang, meski matanya menunjukkan kekesalan. Bagaimana ini? Mereka tidak bisa sepenuhnya mengerti. Desis salah satu staf di dekat Nadia. Nadia yang berdiri tak jauh dari pintu, masih menggenggam lap basah, ikut mendengar jelas percakapan itu. Ia merasakan sesuatu menekan dadanya. Dalam hati ia tahu, dirinya bisa membantu. Ia paham bahasa Jerman. Bertahun-tahun belajar, bertahun-tahun tinggal di sana. Bahkan ia masih bisa merasakan aksen khas yang melekat di lidahnya. Namun, sekali lagi, ia menahan diri. Kalau ia bicara sekarang, semua orang pasti terkejut. Rapat dimulai dengan presentasi Arka,
Namun jelas sekali investor tampak kebingungan. Sesekali mereka saling melirik, berbisik dalam bahasa Jerman yang tidak dimengerti siapapun di ruangan itu. Arka mencoba melanjutkan, tapi keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Ia tak suka terlihat lemah di depan orang lain, apalagi di depan bawahannya. Sementara itu, Nadia berjongkok di sudut ruangan, pura-pura sibuk mengelap kaki meja. Tapi telinganya tajam menangkap semua percakapan dalam bahasa asing itu. Kata-kata yang mereka ucapkan begitu familiar, menusuk kembali ingatannya pada hari-hari ketika ia masih duduk di bangku kuliah di luar negeri. Hatinya seperti berperang, antara ingin membantu atau tetap bersembunyi di balik seragam OB. Dalam hening yang penuh tekanan, seorang staf mencoba berbicara dengan bahasa Inggris terbata-bata. Investor hanya tersenyum sopan, tapi jelas tidak paham. Arka mengetukkan jarinya ke meja, wajahnya semakin tegang. Semua orang menunduk, takut dimarahi. Nadia meremas lap di tangannya. Keringat dingin menetes di pelipisnya, bukan karena lelah bekerja, tapi karena batinnya bergejolak. Ia tahu saat ini adalah momen yang bisa mengubah segalanya. Namun di sisi lain, ia sadar risikonya. Kalau ia bicara, rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat akan terbuka. Dalam bisu itu, Nadia berdoa dalam hati, "Ya Allah, beri aku petunjuk. Apakah saatnya aku menunjukkan siapa aku sebenarnya? Atau biarkan aku tetap menjadi bayangan di balik semua ini?" Doanya lirih, penuh rasa takut sekaligus harapan. Detik-detik rapat berjalan lambat, tegang seperti tali yang siap putus kapan saja. Semua mata masih tertuju pada Arka yang berusaha keras menjaga kendali. Sementara itu, Nadia menunduk semakin dalam, mencoba menahan gejolak yang sudah sulit dibendung. Dan di titik inilah, tanpa disadari siapapun, sesuatu yang lebih besar sedang dipersiapkan. Pertemuan itu bukan sekadar rapat biasa, melainkan awal dari rahasia besar yang perlahan akan terungkap. Suasana ruang rapat semakin panas. Presentasi yang seharusnya berjalan mulus berubah jadi sandiwara yang penuh kecanggungan. Investor dari Jerman saling berbisik, sesekali mengernyitkan dahi. Jelas sekali mereka tidak puas dengan apa yang mereka dengar. Arka berusaha tetap menjaga wibawanya. Tangannya menekan pointer ke layar, namun nada suaranya makin meninggi. Apa mereka benar-benar tidak mengerti? Gumamnya dalam bahasa Indonesia, dengan rahang mengeras. Para staf menunduk. Tak ada yang berani menjawab. Nadia yang duduk berjongkok di sudut, tangannya masih menggenggam kain pel, merasakan detak jantungnya berpacu lebih cepat. Telinganya menangkap jelas percakapan investor dalam bahasa Jerman. Mereka membicarakan detail kontrak, juga keraguan besar mereka pada kredibilitas perusahaan Arka. Setiap kata menusuk telinganya, karena ia paham betul artinya. Hatinya bimbang. Satu sisi, ia ingin tetap diam, menjalankan perannya sebagai OB tak terlihat. Sisi lain, nuraninya berteriak, "Kalau aku tidak bicara, kerjasama ini akan hancur. Semua karyawan bisa kehilangan pekerjaan." Keringat dingin membasahi tengkuknya. Tiba-tiba, salah seorang investor menjatuhkan berkas tebal berisi dokumen. Kertas-kertas itu berhamburan ke lantai. Sebagian jatuh dekat kaki Nadia. Refleks, Nadia menunduk dan meraih kertas itu. Saat menyerahkan kembali, bibirnya tanpa sadar mengucap kalimat singkat dalam bahasa Jerman. "Entschuldigen Sie bitte, Ihre Unterlagen." "Maaf, ini dokumen Anda." Semua kepala kontan menoleh. Ruangan seketika hening, seolah suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Investor Jerman itu menatap Nadia dengan terkejut. Matanya membesar. "Sie sprechen Deutsch?" Tanyanya cepat, seakan tak percaya. Nadia membeku. Lap basah di tangannya nyaris terlepas. Ia sadar, kata-katanya barusan adalah kebocoran yang tak seharusnya keluar. Wajahnya memerah. Matanya menunduk, bibirnya gemetar. Arka menegakkan tubuhnya. Pandangannya menusuk tajam ke arah Nadia. "Apa yang barusan kamu katakan?" Suaranya dingin, penuh kecurigaan. Investor lain ikut bereaksi, tersenyum lega. Mereka bergegas mendekat, menyalami Nadia dengan hangat sambil terus berbicara dalam bahasa Jerman.
dan tanpa sadar, lidah Nadia kembali mengalir lancar. Kata demi kata meluncur begitu alami, seperti sungai yang menemukan jalannya kembali. Ja, ich kann helfen. Was möchten Sie über das Projekt wissen? Ya, saya bisa membantu. Apa yang ingin Anda ketahui tentang proyek ini? Ucap Nadia pelan, namun penuh keyakinan. Karyawan-karyawan lain saling pandang. Sebagian mulutnya terbuka tak percaya. Itu bahasa Jerman, kan? Bisik seorang staf. Bagaimana bisa seorang OB lancar begitu? Arka menatap tajam, campuran antara heran, marah, dan tidak percaya. Baginya, ini seperti tamparan di depan investor. Selama ini ia menganggap Nadia hanya gadis biasa yang tugasnya membersihkan debu. Namun ternyata menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar. Investor tampak sangat senang. Mereka mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan penting. Tentang detail kontrak, tentang spesifikasi produk, tentang visi perusahaan. Dan semua dijawab oleh Nadia dengan lancar, tenang, bahkan penuh percaya diri. Ruangan yang tadi tegang mendadak cair, berubah jadi diskusi hidup antara investor dan seorang OB. Arka merasa dadanya panas. Ia tidak suka dikalahkan, apalagi oleh orang yang selama ini tak dipandang. Ia berusaha menahan diri, tetapi gengsinya terusik. Sementara itu, Nadia masih bergulat dengan dirinya sendiri. Di balik kelancaran kata-katanya, ada rasa takut yang mendalam. Ia tak pernah berniat memperlihatkan kemampuannya di hadapan orang-orang ini. Selama ini ia memilih bersembunyi karena masa lalunya, karena rahasia besar yang ia simpan rapat-rapat. Tapi sekarang, semuanya sudah pecah. Hatinya bergetar saat melihat senyum lebar investor yang begitu tulus padanya. Seakan dunia yang ia tinggalkan di masa lalu kini datang menjemput kembali. Ia berusaha mengatur napas, agar tidak goyah di depan banyak mata yang kini menatapnya berbeda. Di sudut lain, beberapa karyawan yang dulu sering merendahkannya kini hanya bisa menelan ludah. Mereka merasa malu pada diri sendiri. Perempuan yang mereka remehkan ternyata menyimpan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Di dalam benak Nadia, doa kecil terucap lagi. Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku jatuh hanya karena kebenaran ini terungkap. Jika ini jalan MU, maka aku ikuti. Suaranya lirih, tapi hatinya mantap. Detik itu, peran Nadia di perusahaan tidak lagi sekadar bayangan yang lewat dengan kain pel di tangan. Untuk pertama kalinya, ia berdiri bukan sebagai OB, tapi sebagai sosok yang membawa harapan besar. Ia belum tahu kemana arah langkah ini akan menuntunnya. Namun jelas, hari itu adalah titik balik yang tak bisa dihindari. Ruang rapat yang tadinya kaku kini berubah menjadi panggung penuh sorotan yang tak terduga. Semua mata tertuju pada Nadia, gadis OB yang selama ini hanya dianggap pelengkap sudut ruangan. Investor dari Jerman kini tersenyum lebar. Matanya berbinar-binar seolah menemukan oase di tengah gurun. Mereka begitu antusias menanyakan detail kerjasama, dan Nadia menjawab dengan tenang. Bahasa Jermannya mengalir sempurna, tanpa celah sedikit pun. Suasana itu membuat Arka merasa dadanya terbakar. Ia duduk di kursi kepala meja, tapi untuk pertama kalinya ia merasa posisinya tidak berarti. Investor yang seharusnya memandang dirinya sebagai tokoh utama kini justru lebih fokus kepada seorang OB. Tangannya mengepal di atas meja, rahangnya mengeras, dan keringat dingin muncul meski pendingin ruangan bekerja penuh. Karyawan lain yang duduk di kursi pinggir berusaha menahan keterkejutan mereka. Ada yang melirik satu sama lain, ada yang menghela napas panjang, bahkan ada yang merasa malu karena dulu sering mengejek Nadia. Pemandangan ini seperti tamparan keras bagi mereka. Orang yang dianggap rendah justru mampu berdiri lebih tinggi di hadapan orang penting. Arka mencoba menahan dirinya. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua mata kembali padanya. Kita lanjutkan sesuai agenda, katanya dalam bahasa Inggris kaku. Tapi upayanya seakan tak digubris. Investor dengan sopan menoleh padanya, lalu kembali mengarahkan pertanyaan ke Nadia. Arka semakin gelisah. Ia merasa gengsinya jatuh, martabatnya sebagai pemimpin perusahaan goyah di hadapan bawahannya sendiri. Ia menatap Nadia dengan tajam, seakan ingin menembus hatinya.
Namun tatapan itu hanya disambut dengan kerendahan hati dari Nadia, yang menundukkan kepala sebentar sebelum kembali berbicara dengan lancar. Di dalam hati, Nadia berperang dengan dirinya sendiri. Setiap kalimat bahasa Jerman yang keluar dari bibirnya seperti menyingkap masa lalu yang selama ini ia kunci rapat. Ia masih berusaha menahan getaran dalam suaranya, agar tak terlihat rapuh. Baginya, ini bukan tentang menunjukkan kebisaan. Ini tentang kewajiban hati, menolong orang lain agar tidak salah paham, menyelamatkan situasi yang bisa berujung kegagalan besar. Investor tampak puas. Salah satunya bahkan berkata sambil menepuk ringan meja, "Akhirnya ada yang benar-benar mengerti bahasa kami. Kalian beruntung punya dia." Kalimat itu terdengar jelas, meski sebagian orang tak memahaminya. Nadia menerjemahkan dengan sopan ke bahasa Indonesia, tapi aura kata-kata itu tetap terasa menusuk telinga Arka. Arka menegakkan tubuhnya, mencoba menguasai keadaan. Namun wajahnya tak bisa menyembunyikan kekesalan. "Kamu, sejak kapan bisa bahasa Jerman?" Suaranya terdengar rendah, tapi cukup keras untuk membuat semua orang menoleh. Nadia terdiam sesaat, lalu menjawab hati-hati, "Saya, sedikit belajar dulu, Pak." Kalimat itu sederhana, namun cukup membuat beberapa orang mengerutkan kening. Sedikit belajar, tidak mungkin menghasilkan kefasihan setingkat penutur asli. Arka makin penasaran, tapi ia tahan untuk tidak mempermalukan Nadia lebih jauh di depan investor. Ia memilih diam, menunggu waktu tepat untuk mengorek kebenaran. Sementara itu, percakapan terus berlangsung. Investor menanyakan detail teknis, bahkan beberapa istilah khusus dalam industri otomotif yang sulit diterjemahkan. Tapi Nadia menjawab dengan jelas, bahkan menjelaskan dengan contoh sederhana yang membuat mereka kagum. Senyum puas tak pernah lepas dari wajah mereka. Bagi Arka, itu seperti melihat singgasananya direbut pelan-pelan. Ia merasa seperti tamu di perusahaannya sendiri. Gengsi yang selama ini ia banggakan terkikis oleh seorang gadis yang hanya mengenakan seragam OB lusuh. Namun di tengah rasa terhina itu, ada sesuatu yang lain merayap di hatinya. Ada decak kagum yang tak bisa ia pungkiri. Bagaimana mungkin seorang OB yang tiap hari hanya terlihat mengepel lantai bisa berdiri dengan tenang di hadapan investor asing? Ada sesuatu yang lebih besar di balik diri gadis itu, sesuatu yang belum ia pahami. Di sisi lain, Nadia berusaha menjaga dirinya agar tidak hanyut. Ia tahu tatapan Arka menusuk dari ujung meja. Ia tahu setiap kata yang ia ucapkan bisa menjadi beban di kemudian hari. Tapi ia tetap melanjutkan, karena hatinya yakin, jika ia berhenti sekarang, bukan hanya perusahaan yang rugi, tapi juga dirinya yang akan kehilangan kesempatan untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih dari sekadar bayangan di sudut ruangan. Rapat itu akhirnya berjalan lebih lancar dari yang diduga. Investor merasa dihargai, bahkan beberapa kali tertawa kecil karena penjelasan sederhana yang diberikan Nadia. Mereka tampak lebih terbuka, dan suasana yang tadinya tegang berubah cair. Namun, di dalam hati Arka, badai baru saja dimulai. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa keberhasilan rapat hari itu bukan karena dirinya, melainkan karena seorang OB yang selama ini ia abaikan. Dan di tengah kekaguman semua orang, Nadia hanya bisa menarik napas panjang. Ia tahu, setelah hari ini, hidupnya tidak akan lagi sama. Apa yang ia sembunyikan perlahan mulai terbuka, dan itu akan menyeretnya ke dalam jalan yang penuh ujian. Hari-hari setelah rapat besar itu menjadi berbeda di perusahaan. Seperti bara api yang dilemparkan ke tumpukan jerami kering, kabar tentang Nadia yang berbicara fasih bahasa Jerman menyebar cepat ke seluruh lantai. Tak ada lagi sudut kantor yang sepi dari bisik-bisik. Semua karyawan, dari level staf biasa hingga manajer, mulai membicarakannya. OB itu, Nadia, kan? Aku dengar kemarin dia yang nyelametin rapat sama investor. Bukan cuma nyelametin. Katanya dia ngomong bahasa Jerman kayak orang asli. Serius? OB, jangan bercanda. Paling juga hafal kalimat standar aja. Percakapan semacam itu memenuhi ruang pantry, lorong, bahkan toilet. Ada nada kagum, tapi lebih banyak rasa iri dan curiga. Bagi sebagian orang, sulit menerima kenyataan bahwa seorang gadis sederhana,
yang selama ini hanya mereka lihat dengan kain pel di tangan, ternyata menyimpan kemampuan yang bahkan tidak dimiliki oleh manajer mereka sekalipun. Nadia sendiri merasakan perubahan itu. Saat berjalan membawa ember berisi air, tatapan karyawan lain terasa berbeda. Ada yang menatap penuh heran, ada yang sinis, ada juga yang sengaja meliriknya sambil berbisik pelan dengan rekannya. Punggung Nadia terasa berat oleh semua pandangan itu. Ia hanya bisa menunduk, berusaha fokus pada pekerjaannya, meski hatinya berdebar setiap kali mendengar namanya disebut-sebut. Di ruang ganti OB yang sempit, ia duduk termenung sendirian. Tangannya meremas seragam lusuhnya, matanya kosong. Ia tahu rahasianya perlahan terbuka. Sesuatu yang selama ini ia sembunyikan mati-matian kini menjadi bahan perbincangan orang. Ingatan masa lalunya muncul kembali, saat ia masih duduk di ruang kuliah Jerman, mencatat dengan penuh semangat, bercakap dengan teman-teman asing, lalu harus meninggalkan semua itu karena tragedi yang menghancurkan hidupnya. Ya Allah, lirihnya dalam hati. Kenapa aku harus mengulang semua kenangan itu di sini? Aku ingin hidup sederhana. Tapi kenapa engkau tunjukkan sisi ini di depan semua orang? Air matanya nyaris jatuh. Tapi ia segera menyekanya. Baginya, menangis bukan solusi. Yang ia butuhkan sekarang hanyalah kekuatan untuk tetap berdiri, meski dunia di sekitarnya mulai berguncang. Sementara itu, gosip semakin liar. Ada yang mengatakan Nadia mungkin pernah bekerja sebagai TKW di luar negeri. Ada yang menduga ia menikah dengan orang asing lalu ditinggalkan. Ada pula yang berbisik bahwa Nadia sebenarnya anak orang kaya yang menyamar jadi OB. Semakin lama, cerita-cerita itu berkembang seperti benang kusut. Sulit dipisahkan mana fakta, mana rekayasa. Beberapa karyawan mulai memperlakukannya berbeda. Ada yang mendekati dengan senyum palsu, mencoba akrab seolah-olah mereka tak pernah merendahkannya. Ada pula yang justru semakin ketus, merasa terancam oleh keberadaan Nadia. Hati-hati sama dia, bisa-bisa dia sengaja mainin peran biar naik posisi, kata seorang staf dengan nada dengki. Nadia hanya bisa menahan diri. Ia tahu, semakin ia membela diri, semakin besar gosip yang akan beredar. Maka ia memilih diam, meski hatinya perih. Diamnya itu bukan tanda lemah, melainkan bentuk kesabarannya. Di ruang kerjanya yang megah, Arka mengamati semua perubahan itu dengan mata tajam. Ia tahu gosip tentang Nadia semakin ramai, dan ia sendiri tak bisa menghentikan rasa penasaran yang membakar dadanya. Setiap kali melihat gadis itu menunduk dengan kain pel di tangan, ia bertanya dalam hati, siapa sebenarnya dia? Bagaimana mungkin seorang OB bicara bahasa asing sevasi itu? Namun gengsinya terlalu besar untuk sekadar menanyakan langsung. Ia memilih diam, hanya memantau dari jauh. Wajahnya mungkin tampak tenang, tapi pikirannya penuh gejolak. Baginya, Nadia adalah teka-teki yang harus dipecahkan, apapun caranya. Hari itu, saat Nadia membersihkan meja di ruang rapat kosong, dua staf masuk sambil berbincang tanpa menyadari kehadirannya. Kalau benar dia pernah kuliah di luar negeri, kenapa jadi OB? Logikanya nggak masuk. Ya mungkin bangkrut, keluarganya miskin, atau ada masalah besar. Makanya sembunyi. Tapi gila ya, aku aja nggak bisa ngomong bahasa asing segitu lancarnya. OB bisa kayak gitu? Malu banget kalau sampai bos lebih percaya sama dia daripada sama kita. Kata-kata itu menusuk hati Nadia. Ia merasakan dadanya perih, seolah luka lama terbuka kembali. Tapi ia tetap menunduk, berpura-pura tidak mendengar, lalu berjalan keluar dengan langkah pelan. Di dalam hatinya, Nadia hanya bisa berdoa, Allah, beri aku kekuatan. Jangan biarkan mulut orang lain merobohkan aku. Engkau yang tahu siapa aku sebenarnya. Biarlah waktu yang menjawab semua. Malamnya, di kos sederhana yang hanya berisi ranjang besi dan lemari kayu usang, Nadia duduk memandangi buku catatan berbahasa asing yang masih ia simpan. Tangannya gemetar saat membalik halaman, membaca tulisan lamanya. Air mata akhirnya jatuh, tapi ia tersenyum di balik tangis itu. Aku tidak boleh menyerah, bisiknya. Aku sudah jatuh terlalu dalam, tapi aku percaya engkau punya rencana. Dan memang,
Roda takdir sudah berputar. Gosip, cemooh, dan pandangan sinis hanyalah awal. Di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih besar sedang menanti untuk terungkap. Kantor yang biasanya riuh dengan tawa dan obrolan santai kini dipenuhi suasana berbeda. Ada kegelisahan yang samar, seperti angin dingin yang menyusup di sela-sela dinding. Semua itu bermula dari sosok sederhana bernama Nadia. Sejak rapat besar itu, nama gadis OB tersebut tak pernah berhenti jadi bahan perbincangan. Dan di tengah semua bisik-bisik, Arka menyimpan kegelisahan yang jauh lebih besar. Arka duduk di ruang kerjanya yang luas, ditemani cahaya lampu gantung kristal yang berkilau. Tangannya mengetuk-ngetuk meja kayu mahoni, sementara matanya menatap kosong ke layar laptop. Bukan karena ia tak punya pekerjaan, tetapi karena pikirannya terus dipenuhi oleh satu nama, Nadia. Wajah polos gadis itu, tatapan teduhnya saat berbicara, serta kefasihan bahasa Jermannya yang menyaingi penerjemah profesional, semuanya tak mau hilang dari ingatannya. Apa benar dia hanya seorang OB? Batin Arka. Atau ada sesuatu yang dia sembunyikan? Rasa penasaran bercampur dengan ego yang terluka membuatnya tak bisa tenang. Ia merasa posisinya sebagai pemimpin dipermalukan saat investor lebih memilih berbicara dengan Nadia. Seolah semua kehebatan yang ia banggakan runtuh di hadapan seorang gadis berseragam lusuh. Itu bukan sekadar kejutan, tapi juga tamparan. Malam itu, ketika sebagian besar karyawan sudah pulang, Arka masih duduk di ruangannya. Ia menyalakan lampu meja, lalu membuka file HRD lewat sistem perusahaan. Jari-jarinya lincah mengetik nama, Nadia. File sederhana muncul di layar, biodata singkat, alamat kos, pekerjaan sebagai OB, dan riwayat masuk perusahaan yang hanya berupa keterangan standar. Tidak ada ijazah tinggi, tidak ada catatan pengalaman kerja luar negeri, tidak ada hal mencurigakan. Semua terlalu bersih, terlalu sederhana, hingga membuat Arka semakin curiga. Mustahil, gumamnya lirih. Orang dengan kemampuan seperti itu tak mungkin tidak punya jejak. Ia menghubungi kepala HRD secara pribadi. Suaranya dingin, penuh tekanan. Cari tahu siapa sebenarnya Nadia. Semua datanya. Aku tak peduli bagaimana caranya. Yang penting aku tahu asal-usulnya. Kepala HRD mengiyakan, meski wajahnya pucat, takut dengan tatapan tajam sang bos. Keesokan harinya, Arka tak bisa menahan diri untuk memperhatikan gerak-gerik Nadia. Dari balik kaca ruangannya, ia melihat gadis itu berjalan pelan di lorong, membawa ember dan kain pel, menunduk seperti biasa. Tidak ada yang aneh jika dilihat sekilas. Tapi semakin ia amati, semakin ia yakin, di balik kesederhanaan itu, ada sesuatu yang besar, sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi. Sore itu, ia sengaja turun ke lobi, pura-pura mengecek suasana kantor. Di sana ia mendapati Nadia sedang mengelap meja resepsionis. Tatapan mata mereka bertemu sebentar. Ada ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Arka mencoba membaca wajah Nadia, mencari celah untuk melihat kebohongan, tapi yang ia lihat justru ketulusan yang menenangkan. Itu membuat hatinya semakin kacau, antara rasa ingin tahu, rasa kagum, dan gengsi yang masih menusuk. Di tempat lain, gosip karyawan makin liar. Beberapa mulai nekat menguntit Nadia sepulang kerja, berharap menemukan jawaban atas misteri siapa dirinya. Ada yang berbisik bahwa Nadia pulang ke rumah mewah diam-diam. Ada yang bilang ia menerima telepon dari orang asing setiap malam. Padahal kenyataannya, Nadia hanya kembali ke kos sempitnya, menyalakan lampu redup, lalu berdoa sebelum tidur. Arka, yang sudah dikuasai rasa penasaran, tak puas dengan laporan HRD yang terlalu minim. Ia akhirnya menyewa orang luar untuk menyelidiki. Seorang kenalan lama yang lihai melacak identitas seseorang. Aku ingin tahu semuanya. Siapa keluarganya? Apa latar belakangnya? Di mana dia belajar? Aku ingin detail, tanpa ada yang terlewat. Perintah Arka dengan suara mantap. Namun, malam itu juga, saat ia duduk sendirian di ruang kerja, keraguan menyelinap. Ia bertanya pada dirinya sendiri, kenapa aku begitu terobsesi dengan dia? Apakah hanya karena aku tak ingin kalah?
Atau karena ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku tak bisa mengabaikannya? Pertanyaan itu membuat dadanya sesak. Ia tak mau mengakui, tapi bayangan wajah Nadia terus menghantui pikirannya. Sementara itu, Nadia mulai merasa ada yang berubah. Ia sadar, langkah-langkah seseorang sering mengikutinya dari jauh. Tatapan aneh para karyawan semakin sering ia tangkap. Ia berusaha tetap tenang, namun hatinya gelisah. Malam itu, ia kembali menengadah, berdoa lirih di kamar kosnya yang sepi. Allah, lindungi aku. Aku tidak tahu apa rencana MU, tapi aku percaya Engkau tidak akan menelantarkanku. Doa itu ia ucapkan dengan penuh perasaan, seolah hatinya tahu badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Ia hanya belum menyadari bahwa obsesi Arka untuk mengungkap siapa dirinya akan membuka pintu menuju masa lalu yang selama ini ia kunci rapat. Hari rapat lanjutan tiba. Sejak pagi suasana kantor dipenuhi ketegangan. Para staf mondar-mandir membawa dokumen, menata meja, dan memastikan ruangan rapat siap untuk kedatangan investor Jerman. Semua orang tahu betapa pentingnya pertemuan kali ini. Kontrak bernilai miliaran rupiah dipertaruhkan, dan kegagalan sekecil apapun bisa membuat perusahaan terjerumus dalam kerugian besar. Namun di balik kesibukan itu, ada satu sosok yang diam-diam menjadi pusat perhatian, Nadia. Gadis OB yang dulu hanya dilihat sebagai bayangan di sudut ruangan kini mendadak jadi bahan obrolan serius. Gosip yang sudah menyebar kini berubah menjadi kenyataan yang semakin jelas. Investor asing benar-benar ingin Nadia hadir dalam rapat resmi. Bukan lagi di sudut, bukan lagi sebagai penonton, melainkan duduk sejajar dengan mereka. Kabar itu membuat karyawan geger. Ada yang merasa terhina, ada yang iri, dan ada pula yang terdiam malu karena dulu pernah merendahkannya. OB duduk di meja rapat? Itu gila. Tapi investor yang minta. Kita bisa apa? Kalau bos sampai nurutin, berarti benar-benar luar biasa gadis itu. Bisik-bisik itu terdengar hingga ke telinga Arka. Ia duduk di ruangannya, memandangi kaca besar yang memperlihatkan hiruk-pikuk lobi. Wajahnya tegang, dadanya bergejolak. Baginya, permintaan investor itu bukan hanya tak masuk akal, tapi juga memalukan. Bagaimana mungkin seorang OB yang bahkan tak punya posisi resmi tiba-tiba diangkat duduk bersama direktur dan manajer senior? Namun, ia juga sadar, investor adalah kunci. Menolak permintaan mereka sama saja dengan menghancurkan peluang kerjasama. Akhirnya, dengan berat hati, Arka mengangguk. Kalau mereka mau Nadia duduk di meja rapat, biarkan saja. Tapi aku akan lihat sejauh mana dia bisa bertahan. Kalimat itu ia ucapkan dingin, namun sebenarnya ia sendiri sedang berperang dengan gengsinya. Ketika jam rapat tiba, investor masuk dengan senyum ramah. Mereka langsung menanyakan keberadaan Nadia. Ruangan yang tadinya riuh mendadak hening. Semua mata mencari-cari sosok gadis itu. Dan dari pintu, Nadia muncul dengan seragam OB-nya yang sederhana. Wajahnya terlihat gugup, namun matanya tetap teduh. Investor segera melambaikan tangan, menyambutnya dengan antusias. Salah satu dari mereka bahkan menarik kursi kosong tepat di samping Arka. "Bitte, sitzen Sie hier," ucapnya sambil tersenyum, meminta Nadia duduk di sana. Ruangan mendadak terasa sesak. Para manajer saling melirik, tak percaya dengan pemandangan itu. Nadia, gadis yang biasanya hanya membawa pel dan ember, kini diminta duduk di kursi terhormat di samping pemilik perusahaan. Ia menunduk sopan, menelan ludah, lalu melangkah pelan menuju kursi itu. Arka menatapnya dengan dingin. Hatinya memberontak, tapi wajahnya tetap menahan semua emosi. Saat Nadia duduk di sampingnya, ia bisa merasakan aroma sabun sederhana dari tubuh gadis itu, kontras dengan parfum mewah yang biasa ia hirup. Dan entah kenapa, justru aroma itu yang membuat dadanya bergetar. Pertemuan dimulai. Investor langsung mengarahkan pertanyaan teknis dan visi besar mereka. Dan setiap kali Nadia menerjemahkan, suasana rapat berubah cair. Kalimatnya mengalir lancar, jelas, penuh wibawa. Beberapa kali investor bahkan menoleh lebih banyak ke Nadia dibanding ke Arka, seolah-olah dialah pusat pembicaraan. Para karyawan yang hadir hanya bisa terdiam,
menahan rasa malu sekaligus kagum. Mereka menyadari betapa besar perbedaan Nadia dengan diri mereka. Orang yang dulu mereka hina kini duduk di kursi yang tak pernah mereka bayangkan bisa ditempati. Bagi Nadia, duduk di sana adalah ujian besar. Tangannya sempat gemetar, keringat dingin menetes. Namun setiap kali ia berbicara, ada ketenangan yang datang dari dalam. Seolah Allah menguatkannya untuk menghadapi semua mata yang menatap. Ia tak memikirkan diri sendiri. Ia hanya ingin membantu agar rapat itu berjalan lancar. Di sela pembicaraan, Nadia sempat menangkap tatapan Arka dari samping. Tatapan itu penuh campuran, amarah, kagum, dan kebingungan. Ia bisa merasakan gengsi lelaki itu terkoyak. Tapi Nadia memilih menunduk, tetap rendah hati. Baginya, tak ada yang perlu dibanggakan. Semua ini hanya kebetulan yang menguji kesabarannya. Rapat berlangsung lama. Investor puas. Bahkan beberapa kali tertawa karena penjelasan Nadia yang sederhana namun mengena. Mereka merasa lebih percaya diri untuk melanjutkan kerjasama. Setiap kali itu terjadi, dada Arka semakin sesak. Ia tidak suka dikalahkan, apalagi di atas panggung yang seharusnya menjadi miliknya. Namun, di balik rasa tertekan itu, ada sesuatu yang tumbuh pelan-pelan. Sebuah pengakuan dalam hati, bahwa gadis itu bukan orang biasa. Bahwa ada rahasia besar di balik kesederhanaannya. Dan Arka bersumpah pada dirinya sendiri, ia akan menemukan apa yang disembunyikan Nadia, bagaimanapun caranya. Sementara itu, Nadia hanya bisa menarik napas panjang di akhir rapat. Ia sadar, duduk di kursi itu bukanlah kehormatan, melainkan awal dari beban yang lebih berat. Semua mata kini tertuju padanya, dan semua mulut akan semakin ramai membicarakan dirinya. Tapi ia tetap berdoa dalam hati. Ya Allah, lindungi aku. Jika ini jalan MU, aku pasrah. Biarlah aku berjalan meski langkahku gemetar. Dan begitulah, dari seorang OB yang dulu tak pernah dianggap, Nadia kini duduk sejajar dengan orang-orang penting. Tapi bersamaan dengan itu, ia pun membuka pintu menuju rahasia besar yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Hari itu terasa panjang bagi Nadia. Seusai rapat, ia kembali ke rutinitasnya sebagai OB, seolah tak ada yang berubah. Ember dan kain pel tetap di tangannya. Seragam lusuh tetap melekat di tubuhnya. Namun, dalam hati ia tahu, ia sudah tidak sama lagi. Semua orang kini melihatnya dengan cara berbeda. Pandangan mata yang dulu merendahkan kini berubah jadi penuh rasa ingin tahu, bahkan curiga. Dan yang paling berat bagi Nadia adalah tatapan Arka. Tatapan yang tak pernah lepas darinya sejak mereka duduk berdampingan di meja rapat. Sore menjelang, kantor mulai sepi. Lampu-lampu mulai diredupkan. Karyawan pulang satu persatu. Nadia masih sibuk membersihkan ruang pantry ketika tiba-tiba terdengar suara berat dari belakangnya. Kamu. Nadia terkejut. Lap di tangannya hampir jatuh. Ia menoleh. Dan di sana berdiri Arka. Jasnya masih rapi. Dasinya sedikit longgar, tapi sorot matanya menusuk tajam. Ia bersandar di dinding dengan tangan terlipat. Wajahnya serius, tanpa senyum. Kenapa kamu bisa bahasa Jerman? Tanyanya langsung, tanpa basa-basi. Suaranya datar, tapi tegang. Nadia terdiam. Napasnya tercekat, tenggorokannya kering. Ia mencoba berpura-pura sibuk, menunduk sambil berkata lirih. Sedikit belajar. Pak, tidak terlalu. Jangan bohong. Arka memotong kalimatnya cepat. Ia melangkah maju, mendekat, hingga jarak mereka hanya beberapa langkah. Aku sudah perhatikan caramu bicara. Itu bukan sedikit belajar. Itu kefasihan orang yang pernah tinggal di sana, bertahun-tahun. Jadi siapa kamu sebenarnya? Nadia menggenggam erat kain pelnya. Dadanya sesak. Ia ingin menjawab, tapi kata-kata seolah tersangkut di kerongkongan. Rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat kini dipaksa keluar oleh tatapan mata yang menuntut kejujuran. Pak, saya hanya OB di sini, ucapnya akhirnya, suara bergetar. Saya bekerja sesuai tugas saya, itu saja. Arka mendengus pelan, matanya menyipit.
OB tidak bicara bahasa Jerman sevasi itu. OB tidak bisa membuat investor terkagum-kagum. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Katakan sekarang sebelum aku yang mengungkapnya. Nada suaranya bukan sekadar penasaran. Ada ego yang terluka. Ada gengsi yang masih menguasai. Ia merasa dikhianati oleh kenyataan bahwa ada seseorang di perusahaannya yang mampu menyaingi dirinya sendiri, bahkan di hadapan orang asing. Nadia menunduk semakin dalam. Air mata mulai menggenang di pelupuknya. Tapi ia menahannya sekuat tenaga. Saya hanya tidak ingin mengingat masa lalu itu lagi, Pak. Arka terdiam sejenak. Kata-kata itu membuatnya semakin yakin ada sesuatu yang besar. Ia melangkah lebih dekat, hingga bayangan tubuhnya menutupi Nadia. Masa lalu apa? Katakan. Suaranya meninggi, tapi tidak keras. Lebih seperti perintah yang tak bisa ditolak. Nadia menggigil. Tangannya gemetar. Lep basah di genggamannya nyaris terjatuh. Ia menutup mata, mencoba mengendalikan perasaan yang campur aduk. Ingatan masa lalunya melintas begitu jelas. Hari-hari di Jerman, ruang kuliah, tawa teman-teman asing, hingga tragedi yang merenggut keluarganya. Semua itu membuat dadanya kembali perih. Ya Allah, bisiknya lirih. Nyaris tak terdengar. Apakah ini saatnya aku membuka semua? Arka menangkap gumaman itu, tapi tidak mengerti artinya. Ia hanya melihat wajah Nadia yang bergetar menahan tangis. Dalam hati, sesuatu menusuk dirinya. Ada rasa bersalah yang samar, tapi ia masih menutupinya dengan ego. Kamu tidak bisa terus sembunyi di balik seragam OB itu, kata Arka lebih pelan, namun tetap tegas. Kalau kamu benar-benar punya masa lalu yang berbeda, aku berhak tahu. Karena sekarang, investor menaruh kepercayaan besar padamu. Dan itu menyangkut perusahaan ini. Kata-kata itu membuat Nadia terdiam lebih lama. Ia sadar, benar adanya. Diamnya bisa membuat orang lain curiga, bahkan bisa menyeret perusahaan ke masalah. Tapi jika ia bicara, dunia yang selama ini ia hindari akan terbuka lebar. Semua luka, semua rahasia, akan mencuat. Air mata akhirnya jatuh, menetes ke lantai dingin. Nadia menggenggam kain pelnya erat-erat, lalu mengangkat wajah perlahan. Tatapannya penuh luka, tapi juga keteguhan. Saya tidak berbohong, Pak. Saya memang pernah belajar di sana. Tapi itu masa lalu saya. Masa lalu yang tidak ingin saya bangkitkan lagi. Arka menatapnya lama, mencoba membaca kebenaran dari matanya. Hatinya digelayuti rasa campur aduk, antara penasaran, marah, sekaligus rasa hormat yang mulai tumbuh tanpa ia sadari. Ia ingin menekan lebih jauh, tapi melihat tetesan air mata di wajah gadis itu, lidahnya keluh. Suasana pantry sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Arka akhirnya menarik napas panjang, lalu berkata dingin, "Baik. Aku akan biarkan sementara. Tapi ketahuilah, aku tidak akan berhenti sampai aku tahu siapa kamu sebenarnya." Setelah mengatakan itu, ia berbalik, meninggalkan Nadia yang masih berdiri gemetar dengan mata berkaca-kaca. Nadia jatuh berlutut pelan, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ya Allah, beri aku kekuatan. Aku takut masa laluku menyeretku kembali. Tapi jika ini jalan MU, aku pasrah. Di sudut hatinya, ia tahu, pertempuran baru saja dimulai. Rahasia yang selama ini terkubur tidak akan bisa terus ia sembunyikan. Hari itu, perusahaan kembali kedatangan investor dari Jerman. Rapat penentuan kontrak berlangsung di ruang pertemuan utama. Semua orang hadir. Para manajer senior, staf penting, hingga Arka sendiri yang duduk di kursi utama. Namun ada satu hal yang membuat suasana berbeda dari sebelumnya. Kehadiran Nadia. Kali ini bukan sebagai OB yang berdiri di sudut, melainkan sebagai penghubung resmi yang diminta langsung oleh investor. Nadia melangkah masuk dengan wajah tenang, meski dadanya penuh gejolak. Seragam OB yang ia kenakan tampak begitu kontras dengan jas mahal para direktur. Namun justru itulah yang membuat semua mata kembali terarah padanya. Bisik-bisik terdengar di antara karyawan yang hadir. Ada yang masih tidak percaya, ada yang iri,
Dan ada pula yang hanya terdiam malu, menyadari betapa rendahnya dulu mereka memperlakukan gadis itu. Rapat dimulai dengan suasana serius. Investor membicarakan berbagai detail kontrak, dari produksi hingga distribusi. Setiap kali kalimat bahasa Jerman terucap, Nadia menerjemahkannya dengan lancar, jelas, tanpa ragu sedikitpun. Kehadirannya membuat diskusi berjalan mulus, jauh lebih efisien daripada rapat sebelumnya. Semua orang terkesima. Namun, di tengah jalannya pembicaraan, salah seorang investor senior tiba-tiba menghentikan presentasi. Ia menoleh pada Nadia dengan tatapan lembut namun penuh arti. "Entschuldigen Sie, Fräulein," katanya dalam bahasa Jerman, kemudian melanjutkan. "Anda sangat mirip dengan seseorang yang saya kenal." Profesor yang dulu mengajar di Berlin selalu menyebut tentang putri angkatnya yang cerdas luar biasa. "Apakah itu Anda?" Suasana mendadak hening. Semua kepala menoleh ke arah Nadia. Jantungnya berdegup kencang, seolah ingin pecah. Ia tidak pernah menyangka nama itu akan muncul di ruangan ini, di hadapan semua orang. Arka yang duduk di sampingnya langsung menoleh tajam. Tatapannya penuh tanda tanya. "Profesor? Putri angkat?" Desisnya dalam hati. Ia semakin yakin bahwa ada rahasia besar di balik diri gadis ini. Nadia menunduk. Wajahnya memerah. Tangannya bergetar. Jemarinya menggenggam erat ujung kain seragamnya. Air mata hampir menetes. Namun ia menahannya. "Saya, mohon maaf, Pak," ucapnya pelan dalam bahasa Jerman. "Itu masa lalu saya. Saya tidak ingin membicarakannya lagi." Namun sang investor tersenyum hangat. "Tapi Anda tidak bisa menyembunyikannya selamanya. Profesor itu adalah sahabat saya. Beliau selalu bangga menceritakan tentang anak angkatnya yang mampu berbicara dalam 5 bahasa asing, yang cerdas, yang berhati lembut. Waktu saya melihat Anda, saya langsung yakin, Anda adalah orang itu, bukan?" Ruangan makin hening. Bahkan suara napas pun terasa berat. Para manajer saling pandang, seolah tak percaya apa yang baru mereka dengar. Seorang OB yang ternyata putri angkat dari profesor ternama di Jerman? Fakta itu terlalu mengejutkan. Arka merasakan dadanya ditikam. Egonya yang sejak awal tersakiti kini bercampur dengan rasa heran yang sulit dijelaskan. Ia merasa kecil di hadapan kenyataan ini. Seorang gadis yang selama ini ia abaikan ternyata memiliki latar belakang yang bahkan melampaui sebagian besar orang di ruangan itu. Nadia akhirnya mengangkat wajahnya. Air matanya menetes. Tapi ia tersenyum tipis. "Ya, saya memang anak angkat beliau. Tapi saya memilih meninggalkan semua itu. Saya ingin hidup sederhana, tanpa beban nama besar, tanpa harus dibandingkan dengan siapapun." Kata-katanya menusuk hati setiap orang yang mendengarnya. Investor menatapnya dengan iba, sementara karyawan lain terdiam, merasa malu pernah meremehkannya. Arka menatap lekat wajah Nadia. Ada sesuatu yang bergetar dalam hatinya. Bukan hanya karena rahasia itu terbuka, tetapi juga karena keberanian Nadia untuk mengaku dan menanggung beban pilihannya sendiri. Ia tak lagi hanya melihat gadis OB, tapi sosok yang penuh luka, penuh kekuatan, dan memiliki martabat yang tinggi. Suasana rapat berubah. Investor tampak semakin yakin dengan kerjasama, bahkan mereka mengatakan dengan tegas, "Perusahaan Anda beruntung memiliki dia. Tanpa dia, kepercayaan kami mungkin tidak akan pernah terbangun." Kalimat itu bagaikan cambuk bagi Arka. Ia menunduk. Gengsinya hancur berantakan. Namun di balik kehancuran itu, ada rasa kagum yang tumbuh, rasa yang membuatnya tak bisa lagi menutup mata. Nadia menghela napas panjang. Ia tahu, dengan pengakuan itu, jalannya akan semakin berat. Tapi ia juga sadar, tidak ada gunanya lagi bersembunyi. Yang ia miliki kini hanyalah doa dan keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang bersabar. "Ya Allah, bimbing aku. Jika ini jalanku, aku siap melangkah," bisiknya dalam hati. Rapat itu berakhir dengan tepuk tangan investor. Namun bagi Nadia, yang berakhir hari itu bukan hanya sebuah rapat, melainkan masa lamanya yang selama ini ia sembunyikan. Dan sejak saat itu, semua orang tahu,
gadis OB itu bukanlah orang biasa. Puncak cerita akhirnya tiba. Suasana ruang rapat utama terasa tegang sekaligus hening. Semua orang masih terdiam setelah pengakuan Nadia sebagai putri angkat seorang profesor ternama di Jerman. Tapi ternyata, kejutan terbesar belum muncul. Investor menatap Arka dengan mata berbinar, seolah hendak memperlihatkan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Pak Arka, izinkan saya mengatakan hal penting, kata investor dengan nada serius namun hangat. Nadia bukan hanya putri angkat profesor itu. Ia juga pewaris sah salah satu perusahaan besar di Eropa. Dan perusahaan itu adalah mitra utama kami dalam beberapa proyek internasional. Sekejap, semua orang menelan ludah. Mata karyawan melebar. Mulut tak bisa berkata-kata. Arka merasakan dadanya seperti dihantam palu. Gengsinya runtuh total. Selama ini ia merasa menjadi pemilik perusahaan, merasa memiliki kendali penuh, namun kenyataan ini menghancurkan ilusi itu. Seorang OB yang ia remehkan, duduk di kursi sudut beberapa bulan lalu, kini ternyata memiliki pengaruh dan kekuatan jauh melampaui dirinya. Nadia menunduk sebentar, kemudian mengangkat wajahnya perlahan. Matanya lembut tapi teguh. Ya, saya pewaris perusahaan itu, ucapnya pelan. Suara itu begitu tenang, seolah semua kekacauan yang terjadi hanyalah bagian dari perjalanan yang harus ia jalani. Namun saya memilih datang ke Indonesia dan bekerja di sini sebagai OB karena saya ingin membuktikan diri sendiri. Saya ingin hidup dengan usaha sendiri, bukan hanya mengandalkan nama atau harta yang diwariskan. Karyawan lain hanya bisa menatapnya dalam diam. Mereka merasa malu karena dulu merendahkannya. Orang yang mereka anggap remeh, kini justru berdiri sebagai sosok yang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih berani. Beberapa menunduk, sementara yang lain menatap dengan campuran kekaguman dan penyesalan. Arka menelan ludah. Ia berdiri perlahan, mencoba menguasai diri, tapi hatinya bergetar. Rasa hormat, kagum, sekaligus penyesalan bercampur menjadi satu. Ia berjalan mendekat. Matanya menatap tajam tapi lembut pada Nadia. Aku salah menilai kamu, katanya akhirnya. Suara itu rendah, nyaris berbisik, tapi cukup untuk terdengar oleh semua orang di sekitarnya. Nadia tersenyum tipis. Tidak ada arogansi, tidak ada kesombongan. Ia hanya menundukkan kepala sebentar, lalu menatap Arka dengan lembut. Semua orang bisa salah menilai, Pak. Yang penting sekarang adalah apa yang kita lakukan setelah mengetahui kebenaran. Investor tersenyum puas. Mereka menepuk meja, menandakan persetujuan mereka. Kontrak kerjasama bernilai miliaran rupiah akhirnya disahkan dengan tanda tangan Nadia sebagai perwakilan yang berkompeten. Ia tidak hanya menjadi penghubung, tapi juga simbol kepercayaan internasional. Di sudut ruang rapat, beberapa karyawan menitikkan air mata. Mereka tersentuh oleh keberanian Nadia yang tetap rendah hati meski identitas aslinya kini terbuka. Mereka menyadari, kekuatan sejati bukan berasal dari status atau harta, tapi dari kesabaran, keteguhan hati, dan keberanian menghadapi kehidupan. Arka duduk kembali, menarik napas panjang. Ia menatap Nadia, kini bukan lagi sebagai OB, tapi sebagai sosok yang telah mengubah seluruh dinamika perusahaan. Rasa hormat tumbuh di hatinya, bersamaan dengan rasa malu karena telah meremehkannya. Ia tersadar bahwa ia harus belajar rendah hati dan menghargai setiap orang, tidak peduli latar belakang atau status sosial. Nadia menatap semua orang. Hatinya lega, meski berat, karena rahasia yang ia simpan selama ini akhirnya terungkap. Tapi ia juga sadar, tanggung jawab baru kini berada di pundaknya. Ia bukan hanya gadis sederhana, bukan hanya OB, tapi pewaris perusahaan besar. Semua orang kini melihatnya bukan lagi dari pakaian atau status, tapi dari kualitas dan keberaniannya. Di akhir hari itu, ruang rapat hening sejenak. Nadia menutup mata, berbisik dalam hati. Ya Allah, terima kasih. Engkau menunjukkan jalanku. Aku hanya ingin menjalani hidup dengan benar dan penuh berkah. Ia membuka mata, tersenyum lembut, siap menghadapi semua tantangan baru yang menanti. Dan sejak saat itu,
Kisah seorang OB sederhana yang menjadi pewaris perusahaan besar menjadi legenda di perusahaan itu. Semua orang belajar satu hal. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena Allah bisa membalik keadaan siapa saja dalam sekejap.